Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya, sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Kesempatan malam ini saya ingin menanggapi beberapa kontennya Gus Arya terkait yang dituduhkan oleh netizen atau pengikutnya Gus Arya sendiri, bahwasanya Gus Arya lebih membela Habib Lutfi yang diisukan atau yang dikatakan membelokkan makam KRT Sumo Hadiningrat yang di Semarang. Mohon maaf ya Gus, saya kontenin panjenengan. Apabila kata-kata saya atau apa yang saya ucapkan ada yang menyinggung, ya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya yang diucapkan Gus Arya tujuannya memang baik sih. Mungkin yang diinginkan Gus Arya itu keluarga dari KRT Sumo Hadiningrat atau Sultan Hamengkubuwono II itu kalau memang punya bukti yang benar, lebih baik tabayun langsung ke kediamannya Abah Lutfi. Mungkin yang diinginkan Gus Arya seperti itu, daripada mensomasi atau menuduh Habib Lutfi memalsukan makam KRT Sumo Hadiningrat itu di media YouTube ataupun di media yang lainnya. Lebih baik tabayun langsung. Ya tujuannya memang baik Gus Arya, cuman mungkin lah ya, kalau menurut saya Gus Arya itu menanggapinya terkesan berlebihan. Jadi dinilai oleh para netizen, oleh para pengikut Gus Arya, itu terkesannya Gus Arya lebih membela Habib Lutfi. Padahal yang ada di isi atau pikiran-pikiran netizen itu kan semuanya mengarah bahwasanya Abah Lutfi itu memalsukan makam. Jadi ini yang dulunya Gus Arya itu dihujat, diserang oleh para muhibin oknum-oknum Habib yang bajingan dan para kadrun. Adanya kasus ini justru Gus Arya itu malah diserang, dihujat sama pengikutnya Gus Arya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya memang saya menilai lah, saya belajar bijak lah ya. Ya keluarga dari KRT Sumo Hadiningrat yang di Jogja ya mungkin lebih baik lah mendatangi langsung saja. Kalau memang benar ya alhamdulillah. Toh kan keluarga dari KRT Sumo Hadiningrat Yogyakarta kan cuma butuh klarifikasi, butuh penjelasan dari Habib Lutfi, kan seperti itu. Tidak akan mengurus
sampai ke pengadilan, sampai ke ranah hukum, tidak. Cuma ingin mengklarifikasi saja. Karena apa? Ini memang dampaknya luar biasa loh. Soalnya apa? Yang berziarah ya ke makam KRT Sumodiningrat yang di Semarang itu jumlahnya ribuan loh. Bahkan mungkin kalau setiap tahun di total itu jumlahnya jutaan orang. Lah sedangkan yang diziarahi itu kan belum tentu ada jenazahnya. Lah terus siapa yang akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang berziarah? Dan di situ kan pasti ada kotak amalnya, kan seperti itu. Lah terus kotak amalnya yang di atas namakan itu KRT Sumodiningrat, sedangkan yang di situ bukan. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Kan kita harus bijaknya ke situ lah. Terus Gus Arya kelihatan lebih membela Habib Lutfi itu ya karena Gus Arya sendiri mengatakan beliau itu guru saya, jadi saya akan membela guru saya. Ya saya ngerti, saya tahu. Siapa yang tidak tahu Abah Lutfi? Saya juga mengagumi beliau karena keilmuannya, kealimannya ya, serta selalu mengajarkan untuk cinta tanah air. Cuman yang saya heran, yang saya sedih terkait pemalsuan makam ini ya. Kenapa kok harus namanya bin Yahya? Kenapa? Maksudnya kenapa kok harus bin Yahya? Tidak bin Syihab, tidak bin Semit, atau yang lainnya lah. Jangan bin Yahya. Baik di Banyumas, di mana-mana, kebanyakan bin Yahya dan Asegaf. Ya jelas yang diarahkan Abah Lutfi. Dan Gus Arya itu mungkin lupa bahwasanya Gus Arya kan Panglima Laskar NKRI ya. Ya bukan hanya mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, tapi mengawal bentuk atau suatu ancaman-ancaman yang akan merusak tatanan sejarah bangsa Indonesia. Baik makam ataupun situs-situs sejarah yang lainnya. Yaitu jadi tanggung jawab Laskar NKRI atau Panglima Laskar NKRI, kan seperti itu. Dan kesimpulan saya ya, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu hanya trigger, hanya suatu dobrakan pemula. Karena apa? Dampak dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman ya, ini satu persatu oknum-oknum Habib yang berusaha mengabur-ngaburkan sejarah, membelok-belokkan sejarah, ini satu persatu dibuka kedoknya. Baik yang pendawiran, baik yang penipuan, baik yang memeras, baik yang memalsukan makam, ini satu persatu akan dibongkar. Karena apa? Ya saya orang awam, cuman mungkin ini alam sudah berbicara, sudah waktunya lah semua kebohongan-kebohongan yang ada di negeri Nusantara ini memang harus dibongkar. Mungkin seperti itu.
Ya kan miris sekali ya. Ya mudah-mudahan sih tuduhan dari keluarga KRT Sumodiningrat ini tidak betul lah. Kalau memang betul ya entah apalah. Kalau memang sampai betul ya memang ngeri. Tapi saya memang yakin Habib Lutfi itu tidak mungkin memalsukan makam. Cuman kalau menurut pendapat saya ya, Habib Lutfi itu ibaratnya cuma mengamini atau mengiyai dari keluarga-keluarga beliau atau pendahulu-pendahulu Habib Lutfi. Hanya mengaminilah bahwasanya ini makamnya ini makamnya ini. Mungkin ya diamini tanpa dikaji yang sebenarnya. Ini benar tidak keluarga saya. Mungkin kesalahannya di situ mungkin lah. Kalau sampai benar ya ngeri. Berarti kan ya gimana ya, nasab Kanjeng Nabi saja dicangkokkan seperti itu, apalagi cuma sekelas makam, kan mungkin dianggapnya seperti itu. Dan saya tadi melihat live streamingnya Tengku Said Gori Muda. Beliau mengatakan bahwasanya beberapa minggu ke depan akan ada berita yang akan meledak, bahwasanya ada seorang oknum Habib yang mengawini santrinya tidak melalui jalur sesuai syariat Islam, yaitu mengawini santrinya kemudian digilir sama teman-temannya. Kita tunggu saja beritanya, karena berita ini masih dikaji lah, masih digali kebenarannya. Kalau memang benar, ngeri sekali nih bos. Mungkin kesempatan ini malam itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.